Amarzoni, sesal tiada tara atau malah bahagia melihat mantan istrinya ini akhirnya menemukan tambatan hati barunya. Saya akan mencoba untuk melihat perasaan Amarzoni yang sesungguhnya. Sudahkah dia rela atau di dalam hatinya masih berharap ada keajaiban untuk Iris Bella dan kedua anaknya kembali padanya menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gak mungkin mendapatkan interview atau wawancara dari Amarzoni karena dia masih harus menjalani sekitar 2 tahun lebih hukumannya. Dan kalau kalian menonton konten-konten yang ada, itu sudah dipastikan mereka ini ya mengarang bebas atau hanya memperkirakan, atau kalau tidak, ya sebenarnya mengambil beberapa potongan konten di masa lalu yang disematkan dan diberikan untuk ya kalian semua menganggap itu adalah interview yang terkini. Tapi kita akan mencoba melihat dengan cara yang berbeda. Ini bak sudah jatuh, tertimpa tangga, masuk ke dalam jurang pula. Dan konyol serta bodohnya ini adalah akibat perbuatan sendiri dari seorang pesohor tampan dengan keluarga harmonis, istri yang rupawan, dan anak-anak yang juga nggak kalah tampan dan juga cantik seperti kedua orang tuanya. Amarzoni berubah menjadi seorang pesakitan, harus mendekam di penjara, berubah menjadi seorang pemuda yang tambun, brewok, dan tampak tidak terurus. Dan dia tetap harus menghadapi sebuah kenyataan di mana saat dia nanti keluar dari tahanan, tidak ada satupun dari anggota keluarga intinya ini tadi yang akan menantinya. Bayangkan betapa hancurnya perasaan itu. Tapi berbicara tentang rela atau tidak, bisa saja Amarzoni di tahanan atau di penjara, rajin beribadah sehingga mencapai sebuah tahapan tertentu yang di atas tahapan kita semua secara keagamaan, dan merelakan istrinya ini tadi menikah dengan pengusaha kaya yang jelas-jelas di sini bisa memberikan apapun yang Amarzoni nggak bisa berikan. Dan membesarkan kedua anaknya dengan kasih sayang yang Amarzoni pun ini tidak bisa curahkan. Kalau kita lihat dari kartu pertama, ini rasanya seakan lebih baik mati saja daripada harus menanggung semua derita ini. Hancur semua impian yang sudah dia bangun. Semua sinetron yang sudah dia lakoni. Hari-hari begadang dan juga rating tinggi yang dilaluinya. Kesuksesan sinetron Cinta Suci, janji-janji dari produser dan rumah produksi yang mengorbitkannya, dan juga elu-elu para wanita yang kagum melihat ketampanan dan keterampilan aktingnya ini tadi. Semua seakan-akan tidak bersisa. Kehidupan nyaman di rumah mewah, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, dan masa depan cerah yang seharusnya masih dapat dijalaninya, ini harus dibarter dengan sel lembab, sempit, beserta pria-pria yang dia tidak pernah kenal sebelumnya, dan hidup dari hari ke hari, menghitung detik demi detik sampai waktu kebebasannya nanti. Apakah ada hal yang lebih menyakitkan dari hal ini? Maka jangankan menjaga kewarasan, untuk tetap hidup saja, ini adalah satu hal yang tidak mudah untuk seorang Amarzoni saat ini. Amarzoni kalau saya lihat itu merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrah, dia merasakan bahwa dirinya ini menjadi seseorang yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Dan seakan-akan dia ini sudah melakukan sesuatu yang tak termaafkan sampai kapanpun. Kartu The Devil menunjukkan bagaimana dia bergumul dengan perasaan negatif yang ada di dalam dirinya setiap hari. Belum lagi tekanan demi tekanan yang dialaminya saat hidup di dalam tahanan. Dan mengetahui bahwa hari kebebasan ini masih menjalani puluhan ribu jam untuk dilakoni. Waktu ini seakan berjalan sangat lama untuk Amarzoni. Apakah dia merelakan atau malah menyesali? Kalau menurut saya di sini dia bahkan tidak ingin memikirkan ini lebih jauh lagi karena saking besarnya rasa sesal yang muncul. Seakan-akan dia di sini ingin menyalahkan apapun selain dirinya dan bertanya mengapa ini semua terjadi kepadanya. Ini mungkin waktu yang tepat untuk dia berkontemplasi dan bertanya kepada dirinya sendiri atas semua kehilangan ini. Karena kehidupan di dalam penjara ini tidak kalah penuh pilihan dan juga godaan untuk melanjutkan apa yang membuatnya masuk ke dalam tahanan ini. Sangat mungkin hal-hal seperti itu diduga bisa mempenetrasi sehingga membuatnya mungkin akan sulit untuk keluar dari siklus ini tadi. Maka ini semua sebenarnya bercampur dengan kondisi pikiran yang sudah seakan ini tidak bisa berbicara kepada sisi warasnya, dan masih seakan belum percaya atas hal-hal yang terjadi kepada dirinya. Dia berpikir tidak ada opsi lagi yang tersisa.
Dan kegagalan demi kegagalan adalah apa yang terlihat di depan wajahnya ini tadi. Masih jelas mengharapkan ingin kembali. Masih jelas ingin menunjukkan bahwa dia tidak juga sama-sama menginginkan ini tadi. Tapi ini semua sudah terjadi. Dan nasi sudah menjadi bubur. Seakan-akan dia tuh ingin melarikan diri. Menjebol penjara, mendatangi istri dan anaknya, mantan istri ya. Dan terus kemudian memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, penyesalannya, dan bagaimana mereka itu sangat berarti untuk kehidupannya. Marzoni jelas masih menginginkan untuk kembali kepada keluarganya. Tetapi hal itu sudah tertutup, pintu sudah terkunci. Dan dia sudah tidak mungkin kembali ke masa lalu yang dicampakkannya ini tadi. Jika kita berkaca kepada fakta bahwa masa depan hanya Tuhan yang tahu, kesempatan itu mungkin akan ada. Tetapi melihat apa yang terjadi saat ini, bahkan bertahan untuk hidup saja, itu sesuatu yang tidak mudah. Apalagi melihat kondisi bahwa anak-anaknya ini dibesarkan oleh seorang pria yang lebih mampu dan lebih memiliki segalanya. Membuat hati ini, diri ini dengan perbandingan yang ada, merasa tidak berguna dan buat putus asa, menggerus semua kepercayaan diri yang dimilikinya dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi mungkin tidak harus mendekam di penjara saja, pria ini memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh Amarzoni ini. Tetapi seharusnya jika saat itu tidak terjadi dan Amarzoni tidak harus mendekam lagi, mungkin maaf Iris Bella ini masih akan didapatkan. Sehingga hari demi hari dijalani dan mungkin dia akan merasa saat dia tidur itu nggak usah bangun lagi. Dan kalaupun itu harus bangun adalah hari di mana dia akan dibebaskan nanti. Dan walaupun sebenarnya saat bebas tidak ada seorang pun yang akan menanti kecuali keluarganya sendiri, mungkin ini adalah jalan yang terbaik agar dia tidak harus menjalani setiap siksaan hari demi hari berpikir bahwa semua yang dimilikinya ini sudah tidak dimiliki lagi. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Pernahkah kalian ada di ujung atau titik terendah dalam hidup kalian? Dan kalian seakan-akan sedang di persimpangan jalan. Jika kalian menginginkan untuk saya baca kartunya, kabar baik untuk kalian bahwa saya tidak hanya membaca kartu artis, tapi kalian pun juga bisa untuk saya bukakan. Silakan hubungi nomor di bawah sini dan saya akan coba untuk lihatkan alternatif terbaik untuk kehidupan kalian nanti. Tapi rasanya untuk Amarzoni, alternatif itu sepertinya terus berkurang deras sehingga seakan-akan sudah tidak ada sama sekali. Dan dalam kondisi seperti ini, sering muncul perasaan yang sudah tidak kuat lagi bertahan dan ingin mengakhiri hidup sekarang juga. Rasanya seperti lebih mudah untuk mati dibandingkan harus hidup dengan kondisi yang seperti ini. Dan untuk kalian semua yang merasakan seperti itu juga, ketahuilah bahwa masih ada orang-orang seperti saya yang akan mau mendengarkan cerita kalian dan silahkan hubungi nomor sini. Atau kalian bisa pergi ke psikolog, psikiater, atau siapapun. Ceritakan apapun yang kalian rasakan dan jangan ambil keputusan yang akan kalian sesali nanti. Seakan-akan tidur, bangun, dan berharap ini semua adalah mimpi. Tapi lebih daripada itu, apapun yang membuat dia saat ini bisa bertahan, harusnya adalah amarah yang sangat besar untuk memperbaiki atau menunjukkan kepada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya ini tidak berguna lagi, bahwa ini semua adalah salah. Walaupun ini adalah jalan yang harus dilalui, jalan yang tidak dia sukai, tetapi sebenarnya harapan itu masih tetap ada. Sesal tiada tara adalah apa yang dirasakan. Ketidakrelaan adalah hal yang jelas dia benar-benar jalani dalam setiap detiknya. Dan meskipun harapan itu kecil, sebenarnya di dalam hatinya masih terbersit harapan untuk kembali. Dan sering sekali merasa bahwa ini adalah sebuah persimpangan jalan di mana dia harus mengambil atau memilih jalan mana yang akan ditempuh. Jalan yang positif adalah mencoba memperbaiki diri. Memulai dari nol atau minus, tapi menuju ke sesuatu yang akan lebih baik daripada hari ini. Atau menuju jalan yang mungkin akan dirasa lebih mudah. Meneruskan saja semua kegagalan ini. Menjadi seseorang mungkin akan berbeda. Istilah kata sudah kadung basah, udah nyemplung sekalian aja. Yang saya pikir itu adalah sesuatu yang salah. Karena harapan itu masih akan tetap ada. Masih akan ada masa di mana anak-anaknya akan bertumbuh dewasa. Dan jika ternyata Amarzoni ini bisa memperbaiki dirinya, kembali menjadi seorang pribadi yang lebih baik daripada versi yang terlebih dahulu. Jangankan maaf. Saya pikir hubungan yang baik antara dia dan anak-anaknya di masa depan kelak, ini akan bisa didapatkan. Dan seseorang yang mungkin akan melihat sisi baik ini, energi dan semangat perubahan yang akan dihadapi oleh Amarzoni dan dilakukannya, akan bisa dihargai dan akan menjadi pendamping Amarzoni di masa depan nanti. Apakah Amarzoni akan menikah lagi?
dan menemukan seseorang yang menerima dirinya apa adanya setelah dia keluar dari penjara, mungkin kita akan bukakan kartunya setelah ini. Tapi untuk kalian yang sedang di persimpangan jalan dan bingung mengambil langkah yang terbaik, ingat, masih akan selalu ada maaf. Kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan kesekian kalinya untuk berbenah dan memperbaiki diri. Dan jika itu dirasa sulit, silakan hubungi nomor di bawah ini. Mari kita lihat kartunya dan pintu mana yang terbaik yang harus kalian lalui. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.